Madura, sebuah pulau yang terletak di bagian utara Jawa Timur ini terkenal akan budaya Islamnya yang kental. Salah satu daerah yang memegang teguh ajaran agama Islam adalah Bangkalan. Bangkalan bahkan dideklarasikan sebagai kota zikir dan sholawat. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, sebetulnya bagaimana Kiai cara kita menata hati dan pikiran agar lebih khusyuk dan Ramadan yang akan kita hadapi ini dapat bermakna dan juga bisa dapat menuai pahala yang lebih banyak lagi. Terima kasih Mas Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mungkin ini sudah menjadi hitungan hari. Kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu ada bulan Ramadan. Tentu dalam menyambut bulan Ramadan ini sebagai umat Islam, kita harus mempunyai persiapan-persiapan khusus. Karena bulan Ramadan bukan cuma hanya sekedar kewajiban. Akan tetapi ada makna-makna ruhania yang harus kita dapat dari adanya bulan Ramadan tersebut. Saya pertama akan menyampaikan bahwasannya dalam bulan Ramadan ini ada 3 tujuan yang paling pokok dan yang paling utama. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama daripada kita berpuasa yaitu agar kita meraih ketakwaan. Ketakwaan ini dapat kita raih dengan menjalankan perintah Allah yang bernama puasa. Dan kita juga mengetahui bersama bahwasanya perintah puasa ini masuk dalam 5 rukun Islam yang diwajibkan kepada kita. Oleh karena itu, dalam menyambut bulan Ramadan yang suci ini, tujuan yang utama dan yang paling akan kita harapkan sehingga kita ini bisa meraih atau mendapatkan ketakwaan itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan bahwasannya makna daripada puasa itu sendiri, as-shaum itu adalah al-imsak menurut secara bahasa, atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu menahan diri. Inilah makna daripada puasa itu. Sehingga imsak atau menahan diri ini bukan cuma hanya dari sisi dohiriahnya saja, yaitu menahan dari lapar dan haus saja. Kalau kita ini cuma hanya sekedar itu saja tujuan dari puasa, maka kita ini masuk dalam kritikan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Kam min sa'imin la yanalu min siyamihi illal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena hanya menahan lapar dan dahaga. Karena hanya melapar dan dahaga. Oleh karena itu, makna dari puasa itu menahan diri, al-imsak tersebut bukan cuma hanya dari dohirnya saja, akan tetapi menahan diri dari amarah, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari seluruh anggota tubuh yang kita miliki ini, mata, mulut, agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa itu sendiri. Itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, tujuan dari puasa itu sendiri yaitu adalah introspeksi diri. Ya. Jadi atau dalam bahasa yang lebih kita kenal yaitu adalah muhasabatun nafs, mengkoreksi dan juga memaknai bulan puasa ini. Mungkin kita termasuk orang yang beruntung menahan lapar. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang mungkin memang mereka tidak mempunyai apa yang akan dimakan dalam hari itu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa itu menjadikan motivasi untuk kita bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka,
Akan tetapi itu juga menjadi sebagai muhasabah terhadap diri kita agar kita berintrospeksi diri. Untuk bisa mendapatkan hikmah dari puasa tersebut, otomatis kita sebagai umat Islam harus juga menata hati, Kiai. Ya, bagaimana betul. tidak hanya mendapat pahala dalam menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi kita juga bisa mampu untuk menahan hawa nafsu. Ini bagaimana cara kita menata hati dan pikiran? Ya tentu tidak mudah ya. Dalam menata hati ini kita sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya menata hati ini bukan perkara gampang dan perkara mudah. Karena di situ ada yang namanya mujahadatun nafs. Jadi memerangi nafsu kita itu sendiri. Kita mungkin dengan mudah akan mengetahui musuh-musuh di luar diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita ini melawan nafsu diri kita, maka banyak sekali manusia menjadi lemah di hadapan nafsunya. Oleh karena itu ini butuh pelatihan dan butuh mujahadah agar kita bisa betul-betul berperang dan melawan daripada nafsu kita sendiri. Salah satu caranya mungkin, Kiai, Ya, bisa sebenarnya puasa itu sudah dengan secara otomatis ya, untuk melatih kita ya, untuk agar nafsu ini tidak menjadi liar dan lain sebagainya. Karena dengan kita ini berproses menjadi hamba yang lapar, misalnya lapar, ini akan dengan sendirinya nafsu yang menarik kita untuk ke hal-hal yang tidak baik ini akan sedikit ada remnya. Karena kejahatan-kejahatan atau apapun lah, misalnya kejahatan atau maksiat apapun ini membutuhkan tenaga sebenarnya kebanyakan. Tapi kalau kita ini dalam keadaan kondisi lapar, tentu nafsu ini akan berkurang sebenarnya. Makanya sebagian ulama mengatakan puasa ini sebagai madrasah, sebagai tempat kita belajar, ya, tempat kita belajar tentang apapun. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan agama kita. Baik, berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, demikian, Kiai, otomatis metabolisme tubuh kita juga akan berubah. Ini, Kiai, kalau biasanya kita sarapan pagi, siang, dan malam secara rutin, ketika berpuasa kita diwajibkan oleh Allah untuk menahan semua itu. Nah, ini penting untuk didengarkan oleh seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur yang ada di rumah tentang bagaimana si Kiai sehat berpuasa menurut Islam. Sehat puasa menurut Islam tentu kita mempunyai acuan yang jelas, yaitu adalah bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Dan Rasulullah sudah menekankan agar kita bisa menjalani puasa ini dengan baik, tentu dengan tenaga yang cukup. Beliau menyarankan kita untuk sahur. Maka jangan pernah kita meninggalkan sunnah yang berupa sahur ini. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, fa inna fihi barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan itu mungkin dalam artian ketika kita ini nanti menjalankan ibadah puasa mulai dari terbitnya matahari sampai nanti terbenam matahari, kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik atau rohani kita. Gitu. Selain sahur, Kiai? Ya, selain sahur tentu dengan kita menjaga pola hidup ya, pola memanage waktu yang baik. Ya, kalau kita mungkin dalam puasa tentu tidak seperti di luar puasa. Tenaga akan begitu terkuras, oleh karena itu kita memberikan ruang waktu untuk badan kita beristirahat yang cukup dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Tapi yang paling utama dan yang paling pokok kita harus menjalaninya sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kita berpuasa dengan cara sahur dulu, dimulai dengan sahur. Kalau makanan-makanan yang baik untuk kita menyantap sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ini apa mungkin? Yang pertama, dalam berbuka nanti kita harus memulai dengan kurma. Kurma dengan hal-hal yang manis yang bisa, karena dalam satu hari tentu kita membutuhkan banyak hal yang masuk. Oleh karena itu
di dalam agama sangat dianjurkan berbuka dengan hal yang manis-manis, terutama kurma sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu tidak dengan cara balas dendam karena kita karena kita ini seharian menahan lapar terus kita balas dendamnya pas waktu buka, ini tidak sangat dianjurkan di dalam agama dan Rasulullah sangat melarang hal itu. Oleh karena itu kita makan ya secukupnya dan seperlunya, sehingga setelah kita ini memperoleh kekuatan dengan memakan, maka kita juga nanti akan termotivasi untuk bergerak untuk beribadah dan lain sebagainya, yaitu setelah kita sholat isya misalnya kita bisa tarawih, kita bisa tadarus dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau semua kita habiskan tenaga untuk mengisi dan apa namanya istilahnya balas dendam ya, balas dendam ya, tentu nanti akan ada konsekuensi, kita akan menjadi malas dalam beribadah itu sendiri. Jadi makan akan tetapi jangan berlebihan ya, dan diawali dengan makan yang manis-manis. Demikian Kiai. Oke, baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan menjelang bulan Ramadan bersama dengan Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Fakot Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil. Publik dan kita masih akan tetap membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan terkait dengan waktu-waktu yang mustajabah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sih mengisi kegiatan yang positif, yang baik agar hikmah dari berpuasa ini lebih baik lagi. Tadi kita sudah berbincang dan membahas cukup panjang Kiai tentang bagaimana bulan suci Ramadan ini, waktu-waktu yang mustajabah, yang baik ketika di bulan suci Ramadan ini, waktu-waktu yang bagaimana? Ya, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dari 12 bulan ini ada keunggulan satu bulan, yaitu adalah bulan Ramadan. Tentu di dalam bulan Ramadan ini banyak keistimewaan yang bisa kita raih. Karena di dalam bulan Ramadan hal kebaikan semua itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fokus utama di dalam bulan Ramadan bagaimana kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai waktu-waktu selama kita ini berpuasa dan mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah, itu adalah semua waktu adalah istimewa. Dan tentu ada waktu-waktu yang di situ memang meskipun di luar bulan Ramadan itu sangat istimewa, yaitu seperti sepertiga malam sebelum kita mungkin sahur, kita bangun, kita sholat, menjalankan sholat, setelah sholat kita beristighfar kepada Allah, lalu tadarus membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tentu ini akan menambah istimewa bulan Ramadan itu sendiri. Ada yang mengatakan Kiai, saya juga tidak tahu nih benar atau tidak, tidur kita di bulan suci Ramadan ini dapat pahala gitu. Yang kemudian saya berpikir nih Kiai, ini saya lebih baik banyak tidur aja daripada saya keluar rumah melihat yang maksiat. Itu yang dimaksud tidur yang mendapat pahala itu yang seperti apa Kiai? Sebenarnya tidur yang mendapatkan pahala tentu adalah tidur yang di situ dalam artian berkualitas. Dalam artian seperti ini, di dalam bulan Ramadan kita tahu bahwasanya kita ini bukan cuma hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga, akan tetapi di situ ada juga nafsu-nafsu yang harus kita atau memerangi nafsu itu sendiri. Oleh karena itu terkadang ulama itu memberikan satu gambaran untuk memerangi nafsu di dalam bulan Ramadan ini bisa juga dengan cara kita ini memberikan waktu istirahat untuk badan kita, sehingga kita mungkin dengan cara beristirahat kita ini tidak melihat hal-hal yang dilarang atau melihat sesuatu yang di situ mempunyai nilai maksiat dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi tentu tidak satu hari penuh itu tidur terus ibadah ya, tidak karena ya jelas lah apa namanya, itu namanya siapa saja bisa puasa model seperti itu kan ya, tapi ada waktu yang memang kita memberikan ruang untuk badan kita ini untuk beristirahat gitu. Dan ketika kita ini memberikan ruang waktu terhadap badan untuk istirahat, disinilah
nilai ibadah itu sebenarnya ada, karena dengan tidur seperti dalam keadaan berpuasa itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan tidur sepanjang hari. Bukan tidur sepanjang hari, tidak. Yang kedua, ini sudah menjadi sebuah tradisi, khususnya di kampung-kampung dan di desa-desa Kiai, bahwa setelah sholat tarawih ini ramai untuk tadarus, menghafalkan Al-Quran secara bergantian. Nah, seandainya seperti saya nih Kiai, saya ngajinya kurang lancar, akan tetapi saya ingin berkumpul di masjid untuk mendengarkan orang tadarus. Ini apakah juga mendapatkan pahala atau bagaimana ya? Tentu, karena istimewa Al-Quran adalah mereka yang membaca atau yang mendengarkan, Mereka juga yang membaca juga mendengarkan. sama-sama mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ketika kita itu mengadakan perkumpulan yang di situ mungkin di dalam bulan Ramadan kita biasa sebut dengan istilah tadarus, ini adalah suatu hal yang sangat baik, karena di situ mengajak kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang kegiatan yang baik, yaitu dengan membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Jadi jangan sampai ngaji ya Kiai. Ngaji mendengarkan aja sudah dapat pahala. Oh ya, tentu dengan mengaji itu lebih baik lagi. Ya, apalagi mungkin dari sebagian orang, kegiatan tadarus ini dengan cara mendengarkan ya karena keterbatasan dia untuk membaca dan lain sebagainya. Tapi saya kira dengan mendengarkan dan ikut berkumpul bersama mereka yang mengaji itu akan membuat tambahan atau nilai yang luar biasa, nilai yang baik untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Khusus di Pondok Pesantren Nurul Khalil sendiri Kiai, ya. Ini menjelang bulan suci Ramadan santri dipulangkan. Ya, tapi di Pondok Pesantren Nurul Khalil ini yaitu ada kegiatan Pondok Ramadan. Kegiatan apa saja ini Kiai yang dilakukan oleh santri ketika kembali ke pondok pesantren? Biasanya di pondok pesantren ini mulai dari pagi setelah terbitnya matahari ini ada kegiatan mengaji. Lantas setelah duhur nanti juga ada kegiatan mengaji. Sebelum asar juga ada kegiatan mengaji. Tinggal nanti disilahkan kepada semua santri untuk memilih kajian kitab apa yang diinginkan. Biasanya pada pagi hari kita membuka kajian tata bahasa, misalnya nahwu sorof, nanti dalam siangnya tafsir, sebelum asar biasanya itu hadis, dan malam nanti hadis lagi. Jadi ada pilihan-pilihan untuk santri mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan cara tetap mengaji dan lain sebagainya. Selama 1 bulan? Tidak sampai 1 bulan, biasanya kegiatan ini setengah bulan. Setengah bulan ya. 15 hari setelah bulan itu lalu pulang lagi. Nah, ini apa nih Kiai yang penting untuk didengarkan oleh seluruh santri-santri Pondok Pesantren Nurul Khalil ketika nanti sudah pulang di bulan suci Ramadan, dan kepada seluruh kaula muda khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur secara umum untuk mengisi kegiatan di rumah ini dengan kegiatan apa yang baik ketika bulan suci Ramadan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwasannya pada bulan Ramadan ini kita semua sudah tahulah bagaimana keistimewaannya, bagaimana keagungan bulan yang suci yang kita kenal dengan nama bulan Ramadan ini. Oleh karena itu akan sangat menjadi ironi ketika kita masuk bulan Ramadan sebagai umat Islam tidak mengisi kegiatan yang positif, yang baik di bulan Ramadan. Untuk masyarakat secara umum, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya ini adalah waktu yang sangat spesial, waktu yang harusnya menjadi momentum untuk kita tunggu-tunggu bersama, karena nilainya sangat luar biasa untuk manfaat untuk kita dan untuk semuanya lah. Oleh karena itu janganlah kotori bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak baik. Janganlah mengisi bulan Ramadan dengan sesuatu yang malah bertolak belakang dengan nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Ya, mari kita isi bulan Ramadan ini dan menyambutnya dengan kegembiraan dan mengisinya dengan ibadah dan hal-hal yang baik. Bagaimana Kiai melihat dari masyarakat
untuk menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan ini, kesiapan dari masyarakat? Saya kira di Indonesia ini sangat luar biasa antusiasme di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Mulai dari mungkin di acara-acara televisi ini semuanya berbau kegiatan agama dan dakwah-dakwah yang sudah ada di televisi dan di media-media, bahkan mungkin sekarang sudah menjangkaukan yang lebih privasi, yaitu di dalam YouTube, di WA dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini saya kira sangat luar biasa di dalam menggiring masyarakat agar betul-betul siap di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Sehingga saya sangat berterima kasih dengan TVRI yang sangat luar biasa ya, dalam tayangan kali ini sebelum menyambut bulan Ramadan ini. Ini adalah satu hal yang sangat baik saya kira. Jadi agar masyarakat menjadi tahu dan agar masyarakat menjadi belajar istimewanya bulan Ramadan yang sebentar lagi di depan mata kita akan kita laksanakan dan kita jalani. Oke, baik. Terima kasih Kiai dan pemirsa TVRI Jawa Timur. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan tiba dan kita semua akan melakukan ibadah puasa sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Kiai Ahmad Fakhrul Zubair tadi bahwa mari bersama-sama kita isi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kenapa? Satu pahala yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan ketika kita lakukan kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya juga disampaikan oleh Kiai tadi, berharap bahwa seluruh masyarakat di Bangkalan dan Jawa Timur pada umumnya untuk bersama-sama tidak melewatkan satu keistimewaan yang luar biasa, Kiai, yang ditunggu-tunggu dalam satu tahun hanya ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Demikian, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik.